Pandanglah ya Tuhan derita umat-Mu, utuslah Raja dunia, bebaskan umat-Mu yang tertawan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Hari ini adalah hari pertama novena Natal paroki kita dengan tema umum, mereka akan menamakannya Immanuel. Tema novena hari ini adalah penyertaan Allah tak pernah berhenti. Ibadat novena Natal akan disiarkan secara live streaming dari Gereja Santo Matius, Paroki Bintaro. Ibadat akan dipimpin oleh Imam Yakobus Imade Suwardana SX. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel melalui ibadat novena malam ini. Bersegeralah menolong aku. Sepanjang
Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang, Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Berdosalah kami dan diliputi kecemaran, gugurlah kami bagai daun kering dan tak berharga. Lagi kejahatan bagaikan menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan meremukan di bawah tindihan salah kami. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Pandanglah Tuhan derita umat-Mu, datangkanlah utusan-Mu, utuslah anak domba Raja dunia, dari batas gurun sampai gunung Sion, supaya mengorak rantai rakyat yang tertawan. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Bersukalah, bersukalah, hai umatku, hampir datang penebusmu. Mengapa bersedihlah hatimu? Mengapa susah aku datang? Janganlah takut, sebab aku Tuhan Allahmu, Raja Israel dan penyelamatmu. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Umat Allah yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita meneguhkan iman akan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dengan berseru dalam hati, Ia Tuhanku dan Allahku. Sembah sujudlah Tuhanmu,
suci dari Israel dengan mahkota kerajaan di kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila Ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya Ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang
Penyertaan Allah tak akan pernah berhenti. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui sungai, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Berilah orang yang membawa, tampil bangsa yang buta sekalipun ada mata, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat menggambarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benarlah demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Umat Allah yang terkasih, pada hari yang pertama ini, tema dari novena Natal kita yaitu penyertaan Allah yang tak pernah berhenti. Lalu tema umum yang mencakup, mereka akan menamakannya Immanuel, Allah beserta kita.
Pada hari yang pertama ini, dalam renungan ini khususnya saya mengajak umat Allah yang terkasih untuk memandang Sakramen Maha Kudus yang merupakan Emmanuel, yang merupakan Yesus sendiri, sebuah janji nyata bagi Allah untuk kita yang akan menemani kita sampai akhir, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah berhenti. Sama seperti ketika kita menghirup udara untuk bernapas. Mungkin bagi kita tidak terlalu besar, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena rutinitas. Setiap hari kita menghirup, setiap hari, setiap detik, setiap menit kita menghirup napas. Saking biasanya kita menganggap itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita bayangkan, kalau kita coba, kita tidak bernapas 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup. Ketika tema hari yang pertama ini, renungan kita, pernyataan Allah, penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti, sama seperti kita bernafas. Allah itu tetap sama setiap hari. Allah itu tetap penyayang, walaupun kita tidak setia. Allah itu tetap Maha Rahim, walaupun kita kadang capek untuk minta ampun kepadanya. Dia tetap mengampuni, dia tetap baik, dia tetap berbelas kasih. Bagi kita itu biasa, karena rutinitas. Andaikan hidup kita tanpa Tuhan, 1 detik, 2 detik, 2 menit, 1 hari, 1 tahun, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Jelas, sebuah kekosongan dalam hati kita akan terjadi. Bagi kita biasa, matahari itu terbit setiap hari, setiap pagi. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Bagi kita rutinitas. Bayangkan ketika matahari itu tidak terbit lagi, tidak ada kehidupan. Pohon-pohon tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuah. Dan kehidupan tidak ada. Sama, ketika Tuhan memutuskan untuk tidak lagi menemani bangsa Israel, ketika Tuhan memutuskan untuk tidak menyertai kita lagi, kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sambil memandang Sakramen Maha Kudus yang merupakan janji nyata Allah bagi kita untuk menyertai kita sampai akhir. Dia menyertai kita selalu, bahkan saat-saat kita menderita, saat-saat hidup kita dalam krisis, saat-saat kita mengalami kesulitan, saat-saat kita bersuka cita atau berduka cita, Dia tetap selalu menemani, menyertai kita. Seperti dalam bacaan tadi kita dengar, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Di dalam Alkitab terkandung banyak sekali janji-janji Allah yang luar biasa bagi orang yang percaya. Jadi janji ini bukan keluar dari mulut manusia yang mudah berubah dan kadang juga berbohong. Tapi janji ini keluar dari mulut Allah sendiri yang maha setia, yang maha rahim dan
yang Maha Kuasa. Tuhan menegaskan, oleh karena itu engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Tuhan menasihati kita untuk tidak takut, sebab kita ini berharga di matanya. Dia telah menebus kita yang sangat berarti, dan kita telah menjadi miliknya. Kita telah ditebus dengan darah anak domba. Dan jika kita milik Tuhan, tentunya Dia takkan rela untuk membiarkan kita hilang dan binasa. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita, apabila engkau menyeberang melalui air, engkau tidak akan hanyut. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hilang. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ini berbicara tentang janji Allah kepada umat Israel. Janji Allah kepada kita orang yang beriman. Penyertaan Tuhan selalu dimanapun dan dalam keadaan apapun, situasi apapun. Tuhan berjanji menyertai kita tanpa Dia tidak berjanji bahwa kita akan terluput dari masalah. Kadang kita mengalami masalah keluarga, masalah keuangan, dan krisis kesehatan, krisis rumah tangga, ataupun krisis pekerjaan di kantor. Dan banyak sekali masalah-masalah harian yang kita harus hadapi. Kita tahu bahwa Tuhan selalu sayang kita, tetapi kadang kita juga harus berjuang menghadapi segala masalah-masalah yang kita harus hadapi setiap hari. Penyertaan Tuhan terletak di mana? Jelas Tuhan mau kita berkembang. Tuhan mau supaya kita menjadi kuat. Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi murid-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara berjuang. Dengan cara apa? Dengan cara setia kepada Tuhan, setia terhadap kehendak-Nya. Orang-orang yang mampu setia, orang-orang yang mampu untuk berjuang, orang-orang yang mampu untuk bertekun adalah akhirnya orang-orang yang kuat. Sama yang digambarkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Sebagai pemberita Injil, dalam surat-suratnya kebanyakan ditulis di dalam sel-sel yang gelap, dalam penjara, dalam kesendirian, dalam penderitaan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan hari pertama novena kita ini, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya, atas segala kehidupan dan rahmat yang bisa kita terima. Tentu krisis pandemi coronavirus yang kira-kira sudah 1 tahun hampir menghinggapi kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial kita. Tentu bagi kita sebuah buku untuk kita bisa belajar. Belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa mengembangkan iman kita. Terutama dalam masa krisis ini. Kita melihat bahwa
dengan kacamata iman, percaya akan janji-janji Tuhan yang selalu akan membimbing, yang selalu akan melindungi, dan yang selalu akan memperkuat hidup kita sendiri. Perayaan tahun ini bagi umat kita, khususnya pada masa pandemi ini, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi banyak hal yang baru yang bisa kita lakukan. Mungkin pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul bersama di sini merayakan iman kita. Tetapi saat ini kita berada di rumah. Tetapi kita berada bersama orang-orang kesayangan kita. Itulah iman. Itulah Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita tidak bisa berkunjung ke rumah Allah, jangan takut. Karena Allah selalu berkunjung ke rumah kita. Karena kita mulia, karena kita dicintai. Allah berkunjung ke dalam hati kita. Bahkan Allah sendiri masuk ke dalam kehidupan kita. Itulah yang kita nantikan pesta Natal. Itulah yang sedang kita persiapkan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan tempat, memberi tempat bagi Tuhan yang selalu berkunjung ke hati kita, yang selalu berkunjung dan ingin menetap di dalam rumah kita. Karena itu marilah kita hening sejenak. Apakah kita membiarkan Allah ini masuk ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita? Ataukah kita tidak mengenal Allah yang selalu menyertai kita, atau menolaknya, bahkan yang ingin berkunjung, yang ingin masuk ke dalam hati kita? Serami memandang sakramen Maha Kudus, marilah kita membuka hati kita dan mulai mengenalnya dan membiarkan dia masuk ke dalam kehidupan kita. Datanglah yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan penuh kemuliaan. Haleluya. Sungguh akan datanglah yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan penuh kemuliaan. Haleluya. Bersukalah surga dan bersoraklah bumi.
Sungguh akan datanglah yang didambakan segala bangsa, dan rumah Tuhan akan penuh kemuliaan. Haleluya. Sebagai penganjur kita, telah masuklah anak domba yang tak bernoda, dan telah dinobatkan menjadi imam agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Ialah raja yang keturunannya tidak akan berakhir. Syukur kepada Allah. Lihatlah Raja penguasa dunia datang. Ialah yang akan membebaskan kita dari belenggu perhambaan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangan-Nya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
Saudara-saudari, Tuhan selalu menyambut baik keinginan manusia untuk memperoleh keselamatan. Marilah kita memuji Tuhan dan dengan penuh keyakinan berdoa. Semoga kita mampu menyiapkan batin guna menyambut kedatangannya dengan iman yang lebih mendalam, harapan yang penuh keyakinan, dan cinta yang lebih tulus. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, datanglah menyelamatkan kami. Semoga kelahiran Sang Immanuel membawa pengampunan di mana ada kebencian, hiburan di mana ada kesedihan, dan kegembiraan di mana ada kesusahan dan air mata. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, datanglah menyelamatkan kami. Semoga kita semakin terdorong untuk mewujudkan sabda keselamatan dalam kesaksian iman yang tekun di tengah-tengah aktivitas sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, datanglah menyelamatkan kami. Kita hening untuk menyampaikan wujud pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, datanglah menyelamatkan kami. Saudara-saudari, kepada Allah Bapa yang sudah menjanjikan keselamatan dan memenuhinya dalam putranya, kita mempersembahkan permohonan-permohonan kita dan kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Sang Putra. Marilah kita bernyanyi. Jadilah kehendak-Mu
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan dan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Menghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci.
Terima kasih kepada Pastor Yakobus Imade Suardana SX yang telah memimpin dan memberikan perenungan tentang tema novena hari ini. Saudara-saudari terkasih, kita akan bertemu kembali pada novena hari kedua dengan tema Allah hadir dalam masa penderitaan. Selamat malam. Saudara-saudari yang terkasih, ibadat novena Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Aku akan segera datang." Datanglah ya Tuhan Yesus.